Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Bella Nabila min firqa asadisa. Sa'abahas anil babus sadis, yakni fi adabil alimi fi durusihi ma'asyahadah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sadis fi adabil alimi fi durusihi. Ida azima al-alimu ayyahduru majlisa darsihi yatatahharu minal hadathi wal khubuti wa yatanaddafu wa yatatayyabu wa yalbasu ahsana thiyabihi alla ikati baina ahli zamanihi qasidan bidalika kullihi ta'limul ilmi wa tabjilu syari'ati wa yanwi bi ta'limihi at-taqarruba ila Allah ta'ala wa nasyrul ilmi syarifi wa ihya'id dinil islam wa tablighu ahkamillahi ta'ala allati u'tumina 'alaiha wa umira bi bayaniha wal izdiyadu binal ilmi bi idhari shawabi war ruju'i ilal haqq wal ijtima'u ala dzikrillahi ta'ala wassalamu ala ikhwanihil muslimina wa du'a'u lis salafis sholihina. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan menjelaskan bab 6, yakni fi adabil alimi fi durusihi atau akhlak ustadz ketika mengajar. Dalam paragraf pertama ini saya membagi menjadi 2 poin. Yang pertama yakni akhlak ustadz ketika menghadiri tempat belajar atau majelis ilmu, dan yang kedua yakni akhlak ustadz dalam menumbuh kembangkan ilmu pengetahuannya. Untuk poin yang pertama yakni akhlak ustadz ketika menghadiri sebuah majelis ilmu. Dalam hal ini terdapat 4 poin, yang mana hal ini harus dilakukan untuk seorang ustadz ketika hendak menghadiri sebuah majelis ilmu. Yang pertama, hendaknya seorang ustadz mensucikan dirinya dari hadas dan juga kotoran. Mensucikan dalam hal ini bisa kita maknai dengan mandi dan berwudu. Untuk poin yang kedua, yakni dianjurkan untuk seorang ustadz untuk memakai pakaian yang rapi dan sopan. Poin yang ketiga, yakni memakai wangi-wangian. Dan yang keempat, yakni menggunakan pakaian yang pantas untuk dipakai ketika bersama dengan teman-temannya atau ustadz yang lainnya. Hal ini dilakukan dengan niatan untuk bisa menghormati dan mengagungkan serta memuliakan ilmu pengetahuan. Selain itu juga untuk menghormati syariat Islam agar taqarrub ilallah ta'ala, yakni akhlak ustadz dalam menumbuh kembangkan ilmu pengetahuannya. Dalam paragraf ini dijelaskan bahwa ketika dalam menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan, maka dianjurkan kepada ustadz untuk selalu mengatakan dengan benar dan selalu kembali kepada yang hakiki. Dalam hal ini dianjurkan karena agar peserta didik mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau barokah. Dan di sini dijelaskan juga wal ijtima'u ala dzikrillah ta'ala wassalamu ala ikhwanihil muslimina wa du'a'u lis salafis sholihin. Jadi dalam hal ini seorang ustadz berkumpul itu digunakan untuk berzikir dan mengucapkan salam kepada sesamanya dan berdoa kepada pendahulu kita. Wa idza kharaja min baitihi da'a bid-du'a'i al-waridi 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw utlama aw ajhala aw yujhala alayya azajaruka wa jalla tanauka wa la ilaha ghairuka. Thumma yaqulu bismillahi amantu billahi i'tasamtu billahi wa tawakkaltu 'ala Allahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma tsabbit janani wa bil haqqi 'ala lisani wa yudimu dzikrullahi ta'ala ila ayyasilla majlisit tadris. Dalam paragraf kedua ini terdapat doa yang dianjurkan kepada ustadz ketika hendak mengajar. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au utlama au ajhala au yujhala alayya azajaruka wa jalla tanauka wa la ilaha ghairuka
Thumma yaqulu bismillahi amantu billahi i'tasumtu billahi wa tawakkaltu 'ala Allahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma tsabbit janani wadril haqqi 'ala lisani. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan dan disesatkan, dari kegelinciran dan digelincirkan, dari berbuat dolim dan didolimi, dari berbuat bodoh dan dibodohi. Ya Allah yang maha agung, pertolonganmu dan maha pujimu, dan tidak ada Tuhan yang layak disembah selain Engkau. Aku mohon penjagaan kepada Allah dan aku tawakal kepadamu. Tidak ada daya dan kekuatan atau untuk menolak kemaksiatan dan berbuat kemaksiatan dan berbuat ketaatan kecuali dengan pertolonganmu. Ya Allah, teguhkanlah hatiku dan tampakkan kebenaran di lisanku. Jadi dalam paragraf ini juga dianjurkan untuk ustadz untuk selalu berzikir kepada Allah sampai ke tempat tujuan atau majelis ilmu tersebut atau sekolah. Fa'idha wasala ilaihi yusallimu al-hadirina wa yajlisu mustaqbilal kiblati in amkana biwaqarin wa sakinatin wa tawadu'in wa khusyu'in mutarabbi'an aw ghairu dhalika minal julusatil hasanati wal yasun badanahu anizuhfi an makanihi wa yadaihi anil abati wa tashbiki wa ainaihi an tafriqin nadari min ghairi hajatin. Paragraf yang ketiga, dalam hal ini saya membagi menjadi 4 poin. Dalam hal ini, apabila ustadz sudah sampai kelas, maka anjuran yang pertama yakni hendaknya seorang ustadz mengucapkan salam kepada peserta didik atau para santrinya atau kepada para hadirin. Dan untuk peserta didik dianjurkan untuk menghadap kiblat. Apabila tidak bisa atau tidak memungkinkan, maka tidak apa-apa. Untuk poin yang kedua, yakni dianjurkan untuk ustadz ketika mengajar itu menjaga sikapnya dengan baik, dengan tenang, sopan, dengan tawadu, khusyuk. Sambil duduk bersila atau duduk di kursi dengan baik dan sopan. Untuk poin yang ketiga, yakni dianjurkan kepada ustadz untuk menjauhi hal-hal yang bisa menurunkan kewibawaan seorang ustadz, seperti duduk berdesak-desakan dengan yang lainnya, lalu memainkan tangannya, memainkan jari satu dengan jari yang lainnya, bersenda gurau, tertawa terbahak-bahak, memainkan bola matanya tanpa hajat, karena hal ini bisa menurunkan harga dan juga martabat seorang ustadz. Lalu poin yang keempat, yakni tidak dianjurkan untuk seorang ustadz ketika mengajar dalam keadaan perut kosong, lapar, haus, marah, dan juga capek. Karena hal ini dapat mengganggu pembelajaran, sehingga membuat tidak konsen peserta didik dan juga guru itu sendiri. Wa yajlisu barijan li jami'il hadirina wal yuwakir afadilahum bil ilmi awis sinni awis solahi awis syarafi wa yarfa'uhum ala hasbi taqdimihim fil amamati wa yutalattafu bil baqina wa yukrimuhum bi husnil kalami wa talaqatul wajhi wa husni mazidil ihtiram. Paragraf yang keempat, hal ini saya membagi menjadi 3 poin. Untuk poin yang pertama, jadi dianjurkan kepada ustadz untuk menampakkan dirinya supaya bisa dilihat oleh para santrinya, agar para santri dapat memuliakan seorang guru dengan segala keilmuannya. Untuk poin yang kedua, yakni dianjurkan kepada ustadz untuk berbual dan berkata-kata dengan bahasa yang lemah lembut, mengucapkan dengan ucapan yang baik, dan menampakkan wajah yang berseri-seri. Hal ini dilakukan sebagai upaya penghormatan kepada orang lain. Untuk poin yang ketiga, yakni dianjurkan kepada ustadz untuk menyimak dengan baik, konsentrasi secara penuh terhadap orang yang mengajaknya bicara atau orang yang bertanya kepada ustadz tentang permasalahan atau suatu hal. Meskipun orang yang diajaknya bicara itu
anak kecil maupun orang yang hina dina. Dalam hal ini dilakukan sebagai upaya penghormatan. Apabila seorang ustadz tidak dapat menghormati orang yang diajaknya bicara, maka dalam hal ini seorang ustadz telah mencerminkan perilaku sombong. Wa yuqaddimu 'ala syuru'i fi tadrisi qira'ati syai'in min kitabillahi ta'ala tabarukan wa tayamunan wa yad'u akibal qira'ati li nafsihi wa lil hadirina wa li sa'iril muslimina wa liwaqifi makanihi in kana fi madrasatin mawqufatin aw nahwiha jazaan li husni fi'lihi wa tahsilan li qasdihi. Paragraf yang kelima, jadi hendaknya seorang ustadz ketika mengajar dianjurkan untuk membaca sebagian Al-Quran sebagai upaya untuk tabarukan atau mengharap barokah untuk dirinya sendiri, seorang ustadz, untuk para santrinya, untuk para hadirin, untuk kaum muslimin, dan juga mereka yang ikut mensukseskan pendidikan seperti orang yang memberi wakaf. Lalu dilanjutkan dengan membaca ta'awud, basmalah, hamdalah, dan juga selawat kepada Nabi dan para pengikutnya, dan serta meminta kerelaan terhadap pemimpin kaum muslimin. Wa in ta'addadat ad-durusu qudimal asyrafu fal asyrafa wal ahammu fal ahamma fa yuqaddimu tafsirul qur'ani thumma al-hadithi thumma usul ad-dini thumma usul al-fiqhi thumma kutubal madhabi thumma nahwu wa yukhattimu darsa bi kutubi raqa'iqa liyafidal hadirina tathhirul batini. Paragraf ke-6. Dalam paragraf ini terdapat 3 poin. Poin yang pertama, jika pelajarannya itu banyak, maka harus mengutamakan pelajaran yang paling mulia, mulai dari tafsir, hadis, usuluddin, usulul fikih, kitab-kitab madhab, nahwu, dan diakhiri dengan kitab-kitab raqa'iq atau kitab-kitab memperhalus watak, supaya santri dapat mengambil pelajaran dengan cara-cara pembersihan hati. Poin yang kedua, yakni hendaknya seorang ustadz meneruskan pelajaran-pelajaran yang belum diselesaikan dengan baik dan mengakhiri pelajaran jika dirasa materinya sudah habis. Poin yang ketiga, yakni seorang guru harus bisa menjelaskan suatu permasalahan secara mendetail dan menyeluruh. Akan tetapi, jika tidak bisa ditunda di lain waktu. Hal ini dilakukan karena di dalamnya terdapat unsur mafsadat atau kerusakan. Karena kita tidak tahu di dalam forum itu terdapat ulama atau orang-orang cerdik atau orang-orang awam. Dalam paragraf ini juga menjelaskan bahwa seorang ustadz tidak boleh memperpanjang maupun memperpendek pelajaran, sehingga menimbulkan kebosanan dan kerusakan pemahaman. Dan di sini juga menjelaskan bahwa seorang ustadz tidak boleh menunda maupun memajukan pelajaran kecuali ada kemaslahatan umum. Wala yarfa'u sawtahu raf'an zaidan ala qadril hajati wala yakhfaduhu hifdhan la yahsulu ma'ahu kamalil faidati wal aula alla yujawiza sawtahu majlisahu wala yaksura an sima'il hadirina. Faqad rawa al-khatibu al-Baghdadiyyu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yuhibbus sawtal khafida al-khafa wa yakrahu sawtar rafi'. Fa in hadara fihim takilu sam'i fala ba'sa yarfa'u sawtihi biqadri ma yasma'uhu wa la yasrudul kalama sardan bal yuzattiluhu wa yutamahhal fihi liyatafakkara fihi huwa wa man yasma'uhu wa qad warada anna kalaman nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana mufassalan yafhamuhu man yasma'uhu wa kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathatu litafahumi anhu wa idza faraga min mas'alatin aw aslin sakata qalilan hatta yatakallama man fi nafsihi kalamun alaihi. Dalam paragraf 6 ini, seorang ustadz tidak diperkenankan untuk mengeraskan maupun memelankan suaranya lebih kebutuhan.
Namun, yang lebih utama adalah bagaimana suara Ustadz tadi dapat terdengar oleh para audiensnya. Al-Khatib Al-Baghdadi telah meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Sesungguhnya Nabi mencintai suara yang pelan dan samar, dan beliau membenci suara yang keras dan nyaring. Namun jika di dalam forum terdapat orang yang tidak peka terhadap pendengarannya, maka itu tidak masalah, dan disahkan untuk mengeraskan suaranya agar audiens tadi dapat mendengar secara seksama. Ada sebuah cerita, Rasulullah SAW ketika berbicara dengan orang lain, maka beliau akan berbicara pelan-pelan, sistematis, dan terperinci. Dan beliau akan mengulang kalimat yang telah beliau ucapkan sebanyak 3 kali. Hal ini dimaksudkan supaya lawan bicaranya dapat memahami apa yang beliau bahas. Lalu setelah beliau menjelaskan sebuah persoalan atau permasalahan, maka beliau akan berhenti sejenak dan menyuruh orang lain atau lawan bicaranya tadi untuk membahas kembali apa yang beliau sampaikan. Wa yasunu majlisahu anil laghti fa innal laghta yughayyirul lafdha wa an raf'il aswati wa ikhtilafi jihatil bahth. Qala Ar-Rabi'u kana Asy-Syafi'i idza nadarahu insanun fi mas'alatin fa'adalla ila ghairuha yaqulu nafragu min hadhil mas'alati thumma nasiru ila ma turid wa yutalattafu fi dhalika fi mabadiyadihi qabla indisyarihi wa taulanin nufus. Yadkurul hadirina ma jaa fi karahiyatil mumarati la siyama ba'da duhuril haqqi wa in maqsudal ijtima'i duhuril haqqi wa shafa'ul qulubi wa talabul faidati wa innahu la yaliku bi ahlil ilmi ta'atil manafisati li annaha sababul adawati wal baghdai bal yuhibbu ayyakuna al-ijtima'u maksudan khalisan lillahi ta'ala liyutimmal fa'idata fid dunya was sa'adati fil akhirati wa yadhkuru qaulahu ta'ala liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun fa inna dzalika yafhamu in aradata ibtalal haqqi wa tahqiqil batili sifatu ijramin falyahdar minhu. Hendaknya seorang ustadz mengkondisikan ruangan kelasnya dari kegaduhan, keramaian, permasalahan yang simpang siur yang tidak jelas arahannya, karena hal ini dapat merubah lafaz. Imam Ar-Rabi telah berkata, Imam Asy-Syafi'i ketika mengadakan debat atau adu argumentasi atau mujadalah dengan orang lain, lalu mendapati salah satu orang dari forum tersebut ingin berpindah masalah sebelum masalah itu tuntas, maka Imam Asy-Syafi'i pun berkata, kita selesaikan dulu masalah ini, baru kemudian berpindah pada masalah yang engkau kehendaki. Untuk poin yang kedua, yakni hendaknya seorang ustadz mengingatkan kepada para santrinya bahwa berdebat itu tidak baik, apalagi masalahnya sudah jelas-jelas kebenarannya. Karena dengan berdebat maka timbullah permusuhan dan marah. Jadi untuk seorang santri tidak diperkenankan untuk berdebat. Dalam paragraf ini dijelaskan bahwa adanya perkumpulan adalah untuk mencari kebenaran, untuk membersihkan hati dan mencari faedah. Di dalam paragraf ini juga menjelaskan bahwa dianjurkan ketika menghadiri sebuah pertemuan harus diniatkan lillahi ta'ala agar mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Anfal ayat 8, yuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun, yang artinya agar tampak suatu kebenaran dan hilanglah suatu kebatilan walaupun dibenci oleh orang yang berdosa. Dapat dipahami bahwa ayat tersebut menjelaskan bahwa keinginan untuk menyalahkan perkara yang baik dan membenarkan perkara yang salah itu adalah suatu perbuatan dosa dan kita disuruh untuk menjauhinya.